Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadah, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebun. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, bukan berarti saya melupakan haleluya, tapi karena haleluya itu saya tidak bisa nyanyi, daripada keliru malah mengganggu liturgi. Karena sebetulnya haleluya itu dalam liturgi itu harus dinyanyikan, tidak boleh dibacakan, harus dinyanyikan. Tapi sebetulnya yang harus menyanyikan bukan Romo yang memimpinnya, tapi Yowis. Karena sudah kebiasaan, maka Yowis karena ndak dosa, makanya dinyanyikan begitu biasanya. Tapi kalau tidak dinyanyikan, bisa dilewati begitu. Jadi maka tidak salah. Ya. Baik, Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. 2 perumpamaan dalam bacaan Injil ini. Kenapa Tuhan membuat perumpamaan? Ya, saya sudah pernah mengatakan bahwa Tuhan membuat perumpamaan karena memang di sini sulit dijelaskan karena kita sendiri belum pernah ke sana. Atau kita sendiri belum pernah tahu. Maka Tuhan menggunakan perumpamaan. Karena kalau Tuhan tidak menggunakan perumpamaan, sulit untuk kita ketahui. Ya, dulu kan saya pernah membuat semacam contoh. Tolong sekarang Ibu Bapak jelaskan mengenai birunya langit atau hitamnya malam kepada orang yang buta. Bagaimana untuk bisa menjelaskannya? Mereka tidak bisa melihat yang buta sejak lahir. Tetapi kita pasti akan menggunakan perumpamaan yang istilahnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Demikian juga Anda misalnya mau menjelaskan rasanya garam kepada orang yang belum pernah merasakan garam, dijelaskan, pasti Anda akan menggunakan perumpamaan juga. Nah, di sini kita bisa melihat perumpamaan itu penting supaya kita bisa menangkapnya, bukan malah membuat kita pusing, bukan, tapi supaya kita bisa menangkap. Nah, Tuhan sendiri mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah semacam biji sesawi yang tumbuhnya itu orang tidak tahu. Tetapi dari yang kecil, biji sesawi di sini maksudnya bukan biji sesawi seperti kita di Indonesia, bukan. Tetapi ini biji sinapis. Sinapis itu besarnya, kalau Anda pakai ballpoint kecil, dibuat 1 titik di kertas putih, ya besarnya segitu. Jadi besarnya biji sinapis, biji sesawi yang dipakai untuk perumpamaan ini adalah kalau kita menggunakan ballpoint itu dibuat 1 titik saja, besarnya jadi segitu. Jadi sangat kecil sekali. Tetapi dalam bertumbuh, berkembang, orang nggak tahu. Tapi dia bisa mampu untuk menjadi pohon. Artinya sesawinya kan beda dengan tempat kita. Kalau tempat kita kan pendek-pendek, di situ bisa digambarkan 1 pohon dan di atas pohon itu menjadi tempat sarang burung. Artinya dari yang kecil itu ternyata mampu kokoh, kuat. Dan bisa bertumbuh, berkembang tanpa orang mengetahui bagaimana proses perkembangannya. Ini dari perumpamaan yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di sana katanya menjadi seperti ragi, tepung terigu. Perempuan yang mengaduk-aduk membuat istilahnya tepung terigu 3 sukat sampai semuanya itu beragi. Kita bisa melihat bahwa untuk membuat roti supaya bisa berkembang, mengembang karena ada raginya. Bukan karena ada gandumnya, terigunya saja. Tapi karena ada raginya yang memampukan untuk kue atau roti itu bisa menampakkan diri menjadi sesuatu yang nikmat.
Ini juga adalah gambaran bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang membuat orang itu kalau bisa merasakan dan mengalaminya, orang itu menjadi kokoh, kuat, dimampukan oleh Tuhan untuk menopang semua apa yang ada dalam hidup ini. Lalu juga ditambah lagi bahwa ini menjadi sesuatu yang menarik. Dan diharapkan kita juga bisa mengembangkan itu. Dan di situ mau diungkapkan juga bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus itu dari kelompok kecil, dari Tuhan Yesus bersama dengan para murid, tetapi nanti akan berkembang sedemikian rupa sehingga bisa sampai ke pelosok dunia. Bahkan kita bisa merasakan, oh ternyata sampai ke Indonesia juga. Walaupun itu perkembangan awal hanya dari Palestina, tapi sampai ke Indonesia. Dan perkembangannya tidak melalui perang. Tidak melalui perang. Tetapi melalui apa? Melalui hidup nyata dalam kasih. Dan itu ternyata bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan. Dan juga di sana mau diungkapkan seolah-olah seperti tepung terigu yang diolah sedemikian rupa sehingga ragi itu ada di situ untuk menampakkan bahwa memang tugas dari kerajaan Allah itu untuk mempengaruhi adonan yang ada dalam dunia ini. Nah, kita ini juga diutus untuk itu. Dan itu adalah berasal dari Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Dan Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita ini bukan Tuhan Yesus yang diam, bukan Tuhan Yesus yang hanya menyuruh, tapi Tuhan Yesus yang memang mau untuk melibatkan kita supaya kita bisa bekerja sama dan sekaligus juga untuk memampukan kita. Karena kalau kita diutus oleh Tuhan Yesus akan memampukan kita. Semua talenta yang ada dalam diri kita ini akan bertumbuh berkembang sehingga Tuhan bisa memaksimalkan talenta yang ada dalam diri kita ini untuk tugas pelayanan-pelayanan yang lain. Sehingga kita bisa melihat bahwa oh ternyata dalam kerajaan Allah itu kita bisa menikmati kehidupan dengan lebih baik lagi. Tuhan memampukan kita sehingga talenta yang dulunya tidak pernah kita lihat ternyata bisa dimampukan oleh Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, saya juga bisa merasakan itu juga. Kenapa? Dulu saya kalau disuruh maju, malunya minta ampun. Dan kalau ngomong harus membaca. Tapi ternyata Tuhan memampukan itu, mengubah itu. Sehingga adik-adik saya pun juga jadi bingung juga. Kenapa bisa seperti ini? Orang tanpa catatan tapi bisa ngomong gitu. Dan ada sesuatu hal bahwa Tuhan memampukan kalau memang kita butuh untuk tugas pewartaan. Maka ibu bapak, kalau kita berani untuk menjawab istilahnya itu karya Tuhan, terlibat di dalamnya, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Sehingga kita sendiri bisa menjadi ragi di tengah masyarakat. Kita sendiri tidak sadar siapa yang menumbuh kembangkan saya. Karena Tuhan sendiri yang berkarya. Maka ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus mempunyai pedoman. Jika Tuhan berkehendak, maka jawaban kita haruslah adalah nggih sendika dawuh Tuhan. Dan kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya di dunia ini. Selamat merenungkan.